Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik, rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul walaupun via Zoom pada malam hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada Bang Bang Rapanca ya, karena telah berhadir untuk upgrading pengurus lembaga dakwah kampus Jamaah Salahuddin pada malam hari ini. Uh, Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan melakukan pembukaan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Umul Kitab Al-Fatihah. Baik, untuk menambah keberkahan kita pada malam hari ini, Ana persilahkan kepada Akhina Adim untuk bertilawah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Akhina Hadim yang telah membacakan tilawah. Semoga beliau yang bertilawah dan kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman nih diingatkan, kalaunya tidak ada kesibukan, tidak ada yang mengganggu, silahkan aktifkan kameranya kayak gitu ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, Ana persilahkan untuk Bang Rapanca untuk mengisi materi pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas, ah. Alhamdulillah ya. Nanti ketika ada nggak jelas atau gimana, nanti silahkan raise hand atau langsung kasih informasi ke saya. Ya. Siap. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya ala bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita sama-sama aturkan pada Sang Rabb kehidupan kita, ya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah, untuk bertolabul ilm, yaitu kalau kata Rasulullah SAW itu manusia itu hanya punya dua penyakit, yaitu penyakit hati dan penyakit fisik. Nah, oleh karena itu di momentum hari ini kita sedang mencari sebuah alternatif pengobatan, yaitu satu pengobatan pertama yaitu pengobatan hati. Nah, oleh karena itu alhamdulillah syukron ya kepada Hadi selaku ketua ya, Pak W, Pak Kiadah ya di tempat berantum ya, tempat LDK Antum. Semoga beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan kebaikan selalu lah ya, supaya mampu menjadi qudwah terbaik lah ya di mana kita bertempat, di mana hari ini teman-teman berjuang dalam perjuangan agama Allah. Dan teman-teman semua ya, teman-teman semua ikhwah wa ukhti, yang semoga Allah selalu menjaga antum semua di sana. Pada malam hari ini kita sama-sama mencoba untuk membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sedang serius di dalam menempa diri kita, menempa lebih baik dari sebelumnya. Karena di sini ada kata-kata upgrading. Upgrading itu kan berarti kita sedang mencoba berikhtiar lebih baik dari sebelumnya. Dan tanda kutip, orang itu kadang berprinsip lebih baik dari sebelumnya itu ada yang berbeda pandangan. Ada yang lebih baik dari sebelumnya dalam konteks kinerja, ada juga dalam konteks dari segi ibadah dan segala macam. Namun terlepas dari hal itu semua, ya perbaikan terbaik adalah bagaimana kita memperbaiki kondisi hati kita. Karena kembali ya, saya sampaikan di awal dulu sebelum kita masuk ke materi utama. Ya, kalau kita hari ini sedikit bahas tentang sirah ya. Jadi sebelum itu apa sih bedanya sirah sama sejarah? Nanti kita bahas itu di awal ya. Apa bedanya? Jadi kadang-kadang kita masih belum bisa bedain apa itu sirah dan apa itu sejarah. Sebelum masuk ke materi, Ana waktunya lumayan ya, bisa lah nanti kita untuk sedikit diskusi juga di akhir. Nah, jadi di dasar dulu akan saya sampaikan, hari ini kita dalam satu momentum untuk mencoba memperbaiki keadaan hati kita.
Ya, di awal saya sampaikan, manusia itu secara ilmu syar'i, secara ilmu syariat kita, syariat agama kita mengajarkan bahwasanya manusia itu hanya cuma punya dua penyakit saja. Yang pertama penyakit hati, yang kedua penyakit fisik. Penyakit fisik ya, di dalam bahasa Arab itu bahasa Arab itu namanya daun. Penyakit fisik itu, ya, apapun itu ini nama atau jenis penyakit fisik itu dalam bahasa Arab namanya daun. Kalau dalam pengobatannya atau obat dari penyakit fisik itu namanya dawaun. Ini pertama kita penyakit fisik dulu ya. Apa contoh penyakit fisik? Banyak, demam, kemudian kena pisau, luka, kemudian segala macam lah seperti itu. Itu namanya penyakit fisik. Berobatnya ya ke dawaun. Dawaun itu contohnya seperti rumah sakit, dokter ya, puskesmas, poliklinik dan segala macam. Yang kedua, itu ada namanya penyakit hati. Nah, kalau penyakit hati namanya itu adalah maridun. Dalam Quran surah Al-Baqarah ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati manusia itu ada banyak penyakit lah. Seperti itu. Nah, obatnya penyakit hati itu bukan yang kedawaun ya, beda. Beda nih. Yaitu apa obatnya penyakit hati? Yaitu asyifa. Obatnya itu asyifa. Apa itu asyifa? Asyifa itu nama lain dari Al-Quran. Berarti ketika kita hari ini sakit hati, penyakit hati, berobatnya itu ke asyifa. Berarti maksudnya gimana itu? Panca misalnya. Asyifa itu maksudnya bagaimana kita mencoba mentadaburi Quran. Yang pertama. Terus saya ini ibaratnya cuman bisa baca artinya doang, nggak bisa tafsir segala macam. Nah, para ulama merincikan ketika kita hari ini pengen dekat sama Quran, pengen tahu isi Quran, jadi yang pertama yaitu kita pelajari tadaburnya, tafsirnya segala macam. Kalau berat, yang kedua yaitu selalu datang ke majelis ilmu. Karena di majelis ilmu kita akan dibahas tentang Quran, tentang isi dengan ayat-ayat Allah, kebesaran Allah segala macam. Kemudian yang ketiga ketemu dengan orang-orang soleh, ustadz kita, ya, ustazah kita, atau bahkan kita kalau punya teman-teman yang soleh itu kita temui mereka. Karena kita akan mendapatkan nasihat-nasihat ya dari para beliau seperti itu. Nah, yang keempat kalau kita pengen mengobati hati yaitu mengunjungi, menziarah ya, ziarah kubur. Kita ingat mati segala macam. Nah seperti itu. Nah makanya ini beda ya, beda pengobatannya antara penyakit fisik dengan penyakit hati. Nah makanya kalau kita hari ini dicek dulu nih sakit kita apa nih, wah gitu ya. Wah ternyata kenapa kita harus ada upgrading, nah, seperti itu. Kalau dilihat itu penyakit fisik, mungkin teman-teman pada sehat semua gitu ya. Nggak ada yang corona ya, insya Allah ya, aman ya. Semoga Allah lindungi kita lah. Jadi ya kalau ini misalnya Pak W-nya nih Ahadi ini kalian lihat semua sehat segar bugar semua gitu. Pada sehat-sehat lah intinya, makmur-makmur lah seperti itu. Nah, ya seperti itu kan makmur semua itu nampaknya ya. Hadi juga Masya Allah kayaknya nambah makmur ya. Waktu di Rapimnas kemarin nggak semakmur ini kayaknya ya. Alhamdulillah ya. Nah setelah itu, nah, jadi kenapa harus ada upgrading? Nah ternyata poin paling penting upgrading itu adalah bagaimana penguatan tarbawiyah kita, ruhiyah kita. Dan ketika kita menguatkan ruhiyah, maka aktivitas jasadiyah maupun apapun itu akan semakin semangat seperti itu. Nah, makanya ketika hari ini kita mencoba untuk mengobati hati kita, mengupgrade diri kita, bagaimana kita menguatkan hati kita, yaitu dengan mencari obatnya ke asyifa. Satu adalah bagaimana mengadakan majelis ilmu, kemudian diskusi tentang keagamaan dan segala macam. Nah, karena kenapa penyakit hati kok nggak ke dawaun? Ya, karena beda. Kalau penyakit hati itu misalnya nih contoh penyakit hati itu apa? Misalnya dengki, ya, iri, dendam, ghibah, ya kan? Itu adalah salah satu penyakit hati. Nah, kalau penyakit hati itu kalau misalnya mau dipaksain ke dawaun, nah ini nggak ada namanya poli dendam tuh nggak ada. Poli dendam nggak ada ya. Setahu saya nggak ada tuh yang bangun pemerintah membangun tempat berobat namanya poli dengki gitu kan. Misalnya poli gabut nggak ada ya. Yang ada poliklinik, ya puskesmas tuh ada seperti itu.
Maka ketika kita hari ini sadar kita sakit hati, jangan larinya ke manusia, jangan larinya ke makhluknya Allah, gitu. Tapi sering-sering ya lari kepada Allah. Maksudnya dari Allah tuh tadi, Allah kan menjelaskan lewat Quran lewat hadis, kemudian lewat para ulama, lewat orang-orang soleh yang dekat kita, penguatan segala macam. Kenapa saya bahas di awal tentang masalah hati? Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasannya hati adalah panglima. Hati itu panglima. Kemudian anggota tubuh yang lainnya adalah tentara-tentaranya. Kalau sampai hati kita itu rusak, itu akan berpengaruh kepada organ tubuh yang lainnya. Misalnya kita main catur ya. Kalau main catur itu yang dihajar tuh pasti ratunya ya atau rajanya lah seperti itu. Kalau itu udah kena skakmat, mau walaupun kita masih punya banyak benteng, banyak kuda, tetap mati gitu. Ya makanya kita harus gimana caranya melindungi ratu tadi ya, melindungi raja seperti itu. Makanya hati kita nih ibaratkan seperti itu. Kalau hati kita udah rusak, udah sakit, itu akan berpengaruh pada semua organ tubuh kita. Apa contohnya? Misalnya, teman-teman udah prepare, ya udah siap-siap tuh, mau pergi mana misalnya. Waduh, bentar ya. Afwan, ada panggilan telepon tadi. Oke, lanjut ya. Jadi ketika teman-teman udah prepare ya, udah siap-siap mau pergi ke suatu tempat, misalnya antum mau surok nih, mau rapat nih sama teman-teman di kampus misalnya. Kemudian baru keluar rumah tuh udah seger banget lah. Kemudian di lampu merah lagi berhenti, tiba-tiba ini misalnya ya, oke misalnya analogi. Tiba-tiba di depan teman-teman itu lewat seseorang yang misalnya mantan gitu misalnya lah ya. Kalau yang ada sih, yang tidak ada alhamdulillah gitu. Tiba-tiba mantan lewat sama doinya baru gitu. Pasti di dalam hati kita akan mulai terusik tuh, ya kan? Akan terusik tuh pasti. Nah, ketika udah hati terusik, tadinya semangat mau suruh apa segala macam, di jalan tuh kepikiran terus kan? Nah, karena hatinya terusik gitu. Ya, itu akan mempengaruhi semuanya. Ya, akan mempengaruhi semua organ. Nah, oleh karena itu teman-teman, hati-hati dengan hati. Makanya benar tuh kata-kata itu ya, hati-hati dengan hati. Kalau hati kita nggak bisa punya benteng yang kuat, maka itu akan mempengaruhi semua aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, itu pengantar saja. Ya, bagaimana hari ini, semoga pertemuan kita pada malam hari ini, yang tadinya hadir dalam keadaan hatinya sedang gundah, hatinya sedang sesak, hatinya sedang berat, semoga dengan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala via Zoom ini, ya Allah mulai lembutkan hati kita. Allah mulai tenangkan hati kita gitu. Kalau saya pribadi ya, kadang itu kalau saya lagi galau misalnya lagi galau atau lagi sesak, kayaknya hari ini kayaknya padat banget, terus kayaknya itu buat pikiran tuh gak tenang gitu. Saya coba hubungi ikhwah saya gitu, teman-teman kelas saya lah seperti itu, untuk ngajak ngopi atau diskusi Pak. Sering-seringnya pasti ke sekre gitu ya misalnya. Ayo kita kemana gitu. Ke musola, ke masjid, kemana lah. Pokoknya anak harus ada kawan gitu misalnya. Nah, anak cuma cukup ketemu sama teman-teman anak gitu. Ya teman-teman ikhwah yang satu likoan segala macam misalnya. Atau satu LDK ya, satu kampus. Ya disitulah anak tuh mencoba untuk ketika lihat teman-teman kita yang soleh tuh ya. Kalau kita lihat teman-teman kita yang soleh itu, baru lihat mukanya itu udah ingat amal yomi ya gitu. Udah ingat duha gitu ya, udah ingat pokoknya ingat kebaikan semua lah gitu. Itulah kita langsung hati itu tentram gitu. Makanya kata seorang ulama, ya, kalau kita hari ini diberikan kesempatan untuk membeli dua barang, belilah pertama rantai, yang kedua itu gembok. Ya, kata. Gembok ya. Kenapa? Untuk apa? Benda itu untuk kalau kita hari ini punya teman, punya sahabat yang selalu menguatkan dalam keimanan, selalu menguatkan dalam kebaikan, selalu mengajak dalam kebaikan, maka rantailah dia, gembok, kemudian buang kuncinya. Supaya nggak bisa kebuka gitu. Apa maksudnya? Ibrohnya apa maksudnya? Maksud dari itu apa?
Ketika kita hari ini sudah punya teman-teman yang soleh, yang baik, yang ajak dalam kebaikan, ingatkan dalam kebaikan masalah ibadah segala macam, maka jangan pernah tinggalkan ia. Jangan biarkan ia pergi dari kita. Karena teman itu akan menjadi syafaat kelak di yaumil kiamah. Seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Semoga hadirlah kita pada malam hari ini diberikan satu kebaikan-kebaikan yang besar kelak ya. Nah, sekarang kita mulai coba untuk menyelami makna dari sebuah sirah ya, yang dimana dalam subbab ini kita sedikit sharing tentang bagaimana perjalanan Rasulullah SAW dari kota Bakkah, kalau dulu namanya kota Bakkah. Kota Bakkah itu kota Mekah. Ya, dari ke mana? Kalau dulu itu namanya, beliau langsung berhenti ke daerah tempat namanya Kuba. Di daerah Kuba, yaitu kalau sekarang tuh dikenal dengan namanya Madinah Al-Munawwarah atau ke kota Madinah lah seperti itu. Nah, ternyata saya banyak belajar ya dari beberapa referensi bacaan maupun kajian yang saya dapatkan dari kisah ini saja, kisah perjalanan Rasulullah sekitar hampir 8 hari 8 malam itu memberikan beberapa pengajaran yang luar biasa untuk kita dapatkan. Terutama saya akan spesifik mengambil ibroh-ibroh yang bisa diterapkan di dunia kita dalam berorganisasi, terutama bagaimana kita berjamaah dalam menyatukan sebuah agenda kebaikan. Nah, jadi teman-teman, sedikit kita flashback ke belakang ya. Dasar dulu, apa sih bedanya sirah dengan sejarah? Nah, selama ini kita masih belum terlalu serius dalam membedakan ini. Jadi, bedanya sejarah dengan sirah itu, kalau sejarah itu kumpulan dari beberapa kisah atau kumpulan dari beberapa biografi tokoh seperti itu. Tapi kalau sirah itu hanya fokus menceritakan, intinya adalah menceritakan satu orang seperti itu. Satu orang yang mulia, yang dimana dari beliau saja itu mampu memberikan sebuah dampak yang besar kepada orang yang membaca. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, ya, apa beda yang kedua antara sejarah sama sirah? Kalau kita membaca sejarah, kita tidak punya sebuah kewajiban untuk harus mengikuti orang yang kita baca di dalam sejarah itu. Tapi ketika kita membaca sirah, kita punya kewajiban untuk mengikuti apa yang kita baca di dalam sirah itu. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kita baca sejarah itu ya terserah kita gitu. Kalau ada baiknya silakan diikuti gitu ya. Oh, tokoh nih misalnya B.J. Habibie. Oh, itu banyak tuh ya, banyak pengalaman-pengalaman cerita beliau. Itu silakan. Ada yang baik-baik, langkah-langkah baik segala macam diikuti. Tapi ketika membaca, tapi kalau nggak mau diikuti pun nggak apa-apa, seperti itu ya. Tapi kalau membaca sirah, ya, ketika kita membaca sirah itu ada sebuah anjuran, bahkan dikatakan kalau kita menjalankannya pun kita mendapatkan sebuah kebaikan yang sangat luar biasa, yang bakal menjadi bekal kelak kita hingga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita sedang membaca perjalanan seorang qudwah terbaik sepanjang masa, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang dimana setiap kisahnya, setiap alurnya, setiap jedanya pun itu memberikan sebuah pelajaran untuk kita ikuti. Itu beda yang kedua. Ya, jadi dua saja dulu lah ya. Nah, karena kita nggak fokus bahas itu, jadi kita bahas. Jadi teman-teman, ketika hari ini kita mengaku sebagai seorang dai, sebagai seorang pemuda muslim, ya, maka kalau belum baca sirah, itu perlu dipertanyakan. Itu poin. Jadi kalau kita hari ini mengaku sebagai seorang pemuda-pemudi muslim, menurut abang saya lah ya, takutnya ada itu seperantaran nih. Ini mohon maaf, ini angkatan berapa ya? Mohon maaf. Angkatan 17, 18, 19 sama 20. Berapa? 17, 18, 19 dan 20. Yang angkatan 16 ada. Allah. 17, 18, 19 ya? Ya. Bawa antum semua kok. 17, 18, 19.
Ya, bawah antum semua. Nggak ada yang 16. Nggak ada. Oh, berarti nggak apa-apa lah ya, pakai abang ya, soalnya anak angkatan 16 ya. Ya, udah lulus juga sih. Pakai kita aja lah ya, pakai kita aja. Ya. Kita seumuran kok, nggak apa-apa. Anggap ya seumuran ya. Masih muda kok. Oke. Oke, kembali ke topik ya. Dan nggak ngantuk ya, soalnya udah ada yang fokusnya tuh, takutnya fokusnya itu nggak picture doang Nah, gitu ya. iya. Takutnya nanti nggak itu. Ini abang ngomong apa nggak ngerti saya gitu. Karena dia udah melayang-layang gitu kan. Udah memaknai arti sebuah siroh tuh sampai melayang-layang pikirannya gitu kan. Sampai kembali ke dunia dulu gitu. Oke, lanjut ya. Nah, baik teman-teman, itu yang pertama ya, bedanya siroh dengan sejarah. Nah, hari ini kita membahas tentang siroh nih. Nah, jadi kita mulai dari awal ini sebelum kita bahas panjang lebar, tanamkan dalam dirinya apa yang akan saya dengar, apa yang akan saya dapatkan, saya akan bersungguh-sungguh, saya akan jiddiah dalam diri saya, serius untuk mencoba mengikuti apa yang Rasulullah lakukan dalam memperjuangkan agama Allah. Nah, itu sebuah, menurut Ana itu sebuah kewajiban yang harus kita ikuti. Karena ini Rasulullah yang mencontohkan. Karena isinya itu semuanya nggak ada yang hoax. Nah, itulah bagusnya. Kalau sejarah itu masih bisa di pelintir-pelintir lah ya bahasanya. Tapi kalau sirah itu dalilnya itu jelas, dasarnya jelas, yaitu menurut Quran, hadis, kemudian kumpulan para ijma para ulama, ya kan? Kemudian para syair-syair bahkan dikumpulkan pada masa tabiin. Itu hingga sekarang para ulama mengatakan bahwasannya ketika salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam memberikan sirah nama Ibnu Hisham, ketika itu beliau mengatakan ya dalilnya sudah sahih ya, walaupun di dalam isinya itu memang dicantumkan beberapa dalil yang memang masuk ke dalam hadis yang ahad atau hadis yang ahsan seperti itu ya. Tapi itu tidak mengurangi esensi atau sebuah kevalitan dalam sebuah isi dalam sirah seperti itu. Makanya kalau teman-teman mendengar membaca apapun dalam sirah, maka jangan pernah ragu untuk mengikuti. Seperti itu. Yang maksudnya baik-baik yang diikuti ya. Kalau yang dilakukan Abu Jahal jangan diikuti gitu maksudnya. Wah, ini kata Bang Panca diikuti semua nih, berarti saya ikuti semua ini, enggak kayak gitu ya, maksudnya baik-baik ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi itu dasar. Nah, ketika kita kembali ke dalam topik bagaimana menilik kisah Rasulullah ketika berhijrah dari kota Mekah atau kota Bakkah ya, namanya kalau dalam Quran tuh Bakkah, dalam kurung Mekah seperti itu, hingga ke Yastrib atau ke kalau sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah. Oke, singkatnya saya akan rangkum sesimpel-simpelnya. Ya, saya ikhtiar sebagaimana saya mencoba untuk membahas ini secara tidak terlalu panjang lebar supaya teman-teman juga nggak pusing ya. Karena biasanya setan itu paling gampang masuk ketika membahas kayak gini. Wah, hati-hati tuh. Saran anak siapkan mang kopi tuh, kalau enggak, aduh, saya ngomong sendiri nanti. Nanti yang ada yang main HP, ada yang ngerjakan PPT, ada yang segala macam. Enggak di sini lah ya. Di agenda yang lain sepertinya. Biasanya kayak gitu. Kalau ini kayaknya enggak lah ya. Kayaknya sih. Amin. Oke, lanjut ya. Saya tadi ngomong ya. Oke, jadi intinya ketika itu di Mekah, para kafir Quraisy itu mereka sedang surok ya. Mereka sedang surok. Mereka sedang membuat sebuah majelis parlementer lah kalau bahas sekarang kayak gitu. Jadi dinamanya dulu itu kakek moyangnya atau silsilahnya orang tuanya Nabi Muhammad tuh namanya ada Kusoy. Jadi ketika itu dibuat oleh, kalau kita menyebutnya mbah lah ya, mbah kita lah seperti itu. Bapak Kusoy, yaitu orang apa bagian dari nenek moyangnya Rasulullah lah ya, keturunan Rasulullah. Jadi ketika itu membuat namanya Darun Nadwa. Apa itu Darun Nadwa? Yaitu rumah balai pertemuan lah seperti itu. Ya, Darul tuh namanya rumah. Nadwa itu seperti pertemuan lah seperti itu, atau rumah pertemuan, balai pertemuan. Ketika itu berkumpullah para pemimpin kafir Quraisy dari beberapa suku. Jadi yang dipimpin oleh Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu pokoknya jelek lah pokoknya. Jadi dipimpin oleh Abu Jahal ketika.
Nah, ketika itu mereka sidang dibuka, bahasa seperti itu. Jadi mereka mencari jawab pilihan-pilihan terbaik bagaimana cara kita menghentikan dakwahnya Rasulullah. Ketika itu beberapa berpendapat, ada yang mengatakan Rasulullah nih dibunuh, enggak dibunuh. Dia dikucilkan di tempat yang sangat sepi, kemudian biarkan ia mati dengan sendirinya. Ada yang enggak setuju? Karena kalau pokoknya sampai pendapat yang ketiga, intinya tuh Rasulullah dibunuh. Nah, kemudian yang pendapat ketiga itu mengatakan bahwasannya kita utus dia seorang pemuda yang gagah perkasa, kasih dia sebuah pedang, kemudian dia malam-malam ke rumah Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Nah, ada yang bilang nggak setuju, jangan. Kalau nanti pengikutnya Rasulullah nih, pengikutnya Muhammad nih banyak, kata orang Quraisy, kata orang kafir Quraisy. Jadi kalau kita bunuh nih Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ibrahim, ya, maka ini akan banyak yang nggak terima ketika keturunan dari Nabi Ibrahim itu diganggu seperti itu. Makanya mereka mengatakan bahasanya jangan seperti itu. Saran saya, ini pendapat yang keempat yang diambil. Pokoknya mereka tuh suruh dari pagi sampai siang. Juga mereka berdebat segala macam lah. Hingga diambillah pendapat yang keempat, yaitu mereka mengatakan bahwasannya jangan satu orang yang membunuhnya, tapi kita yang ada nih, aliansi kafir wal kafirun, ya, aliansi itu intinya. Jadi mereka berpendapat kalau bisa setiap suku mengirim satu utusan untuk membunuh Nabi Muhammad. Jadi mereka dari suku A, suku B, suku C, suku D itu ngirim masing-masing satu. Jadi kalau nanti ketika kita membunuh itu bareng-bareng. Jadi nggak ada yang bisa nyalahin kita karena kita sepakat, ya, seperti itulah bahasanya. Jadi intinya udah, katanya kapan kita mau eksekusi, secepatnya, yaitu malam ini. Nah, ketika itu bertepatan pada hari Kamis malam Jumat. Ketika itu intinya adalah teman-teman, Rasulullah itu langsung ditemui oleh Jibril. Nah, kemudian malaikat Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, malam ini kamu hijrah. Kamu hijrah. Pokoknya intinya seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad itu langsung menemui sahabatnya bernama Abu Bakar. Bertemu dengan sahabatnya Abu Bakar. Kemudian disampaikan bahwasannya, wahai Abu Bakar, malam ini kita hijrah. Siap, siap, kata Abu Bakar. Abu Bakar tuh orangnya nggak terlalu banyak nanya, ya. Kita kalau kadang dikasih amanah tuh, diajak kemana tuh banyak nanyanya. Banyak, emang kok saya bang? Kan saya nih banyak dosa bang, kok saya jadi ketua gitu kan. Maaf, kok saya pakai bahasa Pontianak, ya maaf. Kok saya bang gitu misalnya. Saya nih belum mampu bang gitu ya. Banyaklah cincongnya lah seperti itulah ya. Tapi Abu Bakar tuh enggak, ayo, karena itu adalah perintah dari kiadahnya. Perintah dari pemimpinnya, perintah dari Rasulullah. Dan beliau yakin apa yang diperintahkan insya Allah dalam sebuah kebaikan. Makanya ada kata asidik, ya. Itu adalah salah satu gelar, ya, yang diberikan oleh kepada Abu Bakar, bahasanya beliau itu memang selalu nggak pernah ragu dengan Rasulullah. Seperti itu. Nah, ini ibrah yang pertama, yaitu bagaimana ketika seorang kiadah memerintahkan kepada jundinya atau seorang pemimpin memerintahkan kepada yang dipimpin, ketika dia yakin bahwasanya seorang pemimpin itu pasti mengatakan kebaikan, maka jangan pernah ragu untuk menerimanya. Kalau kita berbicara masalah amanah yang datang dalam diri kita, ini saya kasih rumusnya. Amanah itu, ya, adalah titipan dari Allah. Dan Allah lebih tahu bagaimana tingkat kemampuan diri kita dalam mengolah amanah itu. Dan kuncinya, ketika ada amanah kebaikan datang dalam diri kita, ya, poin yang utama yang harus dipertimbangkan adalah bukan masalah kemampuan diri yang pertama. Tapi yang pertama diukur adalah masalah kemantapan hati. Jadi yang pertama diukur itu kemantapan hati dulu. Nah, yang selanjutnya barulah masalah kemampuan diri. Maksudnya apa kemantapan hati? Karena amanah itu kan datangnya dari Allah. Kadang manusia itu, ya, kalau dilihat dari kemampuan dirinya itu kayaknya dia tuh jago desain. Misalnya kepemimpinannya bagus, kemudian public speakingnya bagus, kemudian cara dia mengelola agenda bagus. Nah, ini cocok nih kayaknya jadi ketua misalnya.
Tapi kalau hatinya nggak mantap, ya, dia nggak akan bisa jadi ketua gitu. Seperti itu. Apapun amanahnya lah. Tapi kalau dia tuh ibaratnya yang diukur adalah kemantapan hati dulu, dia akan mengikuti apa yang Allah firmankan, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban atau memberikan ujian kepada hambanya di luar dari batas kemampuan hambanya. Berarti jelas, kalau kita mengukur masalah kemampuan diri, seberapa besar kita mampu mengukur kemampuan diri kita? Seberapa besar? Hanya Allah yang tahu kemampuan kita. Maka kita jangan sampai pernah menghakimi diri sendiri. Makanya ketika ada amanah kebaikan dalam diri kita, cek dulu hatinya. Yakinkan dulu hatinya kalau ini adalah Allah tuh pasti mampukan saya. Toh juga misalnya kalau memang seandainya nih, kita nggak mampu mengemban amanah itu, ada saja pasti cara Allah bakal menggagalkan amanah itu dalam diri kita. Pasti ada jalan. Misal, waktu pencalonan ketua umum misalnya, apapun itu, jadi kandidat, tapi nggak terpilih. Nah itu salah satu tuh bentuk bahasanya Allah tuh bilang kamu nggak mampu di situ. Ya, berarti Allah tuh pasti punya jalan terbaiknya untuk bagaimana kita tuh sesuai dengan kemampuan. Nah, seperti itulah itu masalah amanah. Makanya kalau yang diukur pertama itu kalau bisa jangan dulu kemampuan diri, tapi ukur dulu kemantapan hati kita. Yakin nggak kita sama Allah? Maksudnya Allah yang bakal memberikan kemampuan dalam diri kita tidak mampu atau tidaknya seperti itu. Nah selanjutnya baru ukur kemampuan diri. Itu bentuk ikhtiar kita seperti itu. Jangan baliklah poinnya. Oke lanjut ya, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, ketika dalam perjalanan hijrah, intinya ketika malam harinya, yaitu Rasulullah ingin dibunuh oleh para pemuda-pemudanya, ketika itu Rasulullah itu kan tidur setelah ada Isya ya. Jadi kalau misalnya pada Isya kita gabut, nggak ada apa-apa kalau bisa tidur ya. Tapi kalau misalnya ada agenda seperti ini boleh. Ya, tapi jangan lama-lama ya. Kalau kata tetap sama tuh maksimal jam 10 ya. Berarti kita bentar lagi harus selesai. Kecuali yang dikerja atau gimana seperti itu lah. Kalau yang lembur, ngelemburnya ngapa dulu ya. Jangan sampai paginya tidur, siangnya tidur kuliah bang. Oke siap. Pada asar biasanya ngabuburit ya. Cek kondisi bang lapangan, oke siapkan cek kondisi kan. Keadaan wisata di sini gimana gitu. Nah silahkan. Rupa malam baru ngerjain tugasnya gitu kan. Barulah nanti siapkan kopi 3 gelas segala macam ya. Seperti itu. Jangan itu namanya menzolimi diri sendiri menurut saya. Nah, harusnya kalau emang dimaksimalkan bisa pagi, bisa sore, siang ya silahkan dimaksimalkan malamnya untuk istirahat. Oke, kecuali kerja dan segala macamnya. Oke, lanjut ya. Jadi ketika itu Rasulullah tuh intinya jam 1, jam 2 itu karena udah diamanahkan atau disampaikan oleh malaikat Jibril untuk hijrah. Ketika itu, nah ini dia. Nih, salah satu nanti kita poin ibrohnya ya. Ketika itu Rasulullah dengan Abu Bakar itu keluar rumah untuk pergi dari rumah itu, rumah Rasulullah. Kemudian tempat tidurnya digantiin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi posisi tidur Rasul itu diganti sama Ali bin Abi Thalib, tapi di luar itu ya para kafirun itu udah mengumpuli rumahnya, menjaga atau sudah menggerebek lah ibaratnya. Pokoknya udah memutari mengelilingi rumah itu udah jaga semua gitu. Tapi ini adalah mukjizat dari Allah. Ketika Rasulullah sama Abu Bakar keluar dari rumah, tiba-tiba para pemuda tadi itu tiba-tiba langsung kayak kehilangan kesadaran gitu. Kayak berhenti gini. Nah, seperti itu. Kayak pelongo-pelongo lah seperti itu. Habis itu dilempar dengan pasir ya sama Rasulullah, dilemparkan pasir ke dalam kemana ke para pemuda tadi. Nah, intinya mereka terdiam, habis itu Rasulullah pergi sama Abu Bakar berdua pergi. Di dalam tadi Rasulullah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah sama Abu Bakar tuh pergi ke Jabal Sur. Bukan Jabal Hud ya, tapi Jabal Sur. Pakai sa, Jabal Sur. Jadi Rasulullah sama Abu Bakar pergi ke Jabal Sur. Jabal Sur itu terjal ya. Pokoknya bukitnya tuh terjal banget dan di sana nggak ada
Dan beliau nggak pakai senter pada zaman itu, karena kalau pakai penerang mereka kan ketahuan ya sama para pemuda. Oh, itu mereka di atas bukit. Nah, seperti itu. Jadi Rasul bayangkan lah ya, kita coba bayangkan apa yang dilakukan Rasulullah sama Abu Bakar ketika malam-malam itu. Mereka berdua kemudian naik ke Jabal Sur dalam keadaan gelap ya, malam-malam hari ya, mereka berdua ke sana, naik ke dalam bukit yang terjal, bahkan sangat terjal seperti itu bukitnya. Ya, itu namanya Jabal Sur ya, atau Gunung Sur atau Jabal Sur lah ya, namanya Jabal Sur. Malam-malam hari. Nah, di dalam rumahnya udah siap nih para pemuda untuk menikam Rasulullah. Ketika itu buka lo bahasanya gitu. Dibuka dulu, dibuka ternyata kok Ali? Kemana Rasulullah? Kemana Muhammad gitu? Mana aku tahu bahasa kita gitu ya. Mana aku tahu? Carilah seorang, carilah sendiri gitu kan. Di bahasa kita kayak gitu. Habis itu para pemudanya para bingung, mana ini? Cari. Tapi Rasulullah sama Abu Bakar udah kemana? Udah ke Jabal Sur. Nah, selanjutnya selama hampir 3 hari 3 malam Rasulullah dengan Abu Bakar dalam sebuah gua. Nah, tadi sebelum ketika mereka naik berdua, Rasulullah sama Abu Bakar naik ke Jabal Sur, Rasulullah melihat sebuah gua. Rasulullah melihat sebuah gua yang agak kecil gitu. Rasulullah pengen masuk, habis itu ditahan sama Abu Bakar. Ya Rasulullah, jangan dulu, stop. Biar saya yang ngecek. Saya pastikan dalam nggak ada apa-apa dulu. Itulah seorang Abu Bakar yang tidak akan pernah rela melihat Rasulullah sedikit pun terluka. Bahkan nanti ya ketika di Madinah ya, ini adabnya seorang Abu Bakar ya. Rasulullah itu ketika mau minum dikasih gelasnya itu masih di bawah tanah ketika dalam perjalanan ya, bertemu dengan seorang pengembala kambing. Ya, ketika itu tanah yang di dalam gelasnya itu dulu di bawah gelas itu juga dilap sama Abu Bakar. Karena apa? Karena Abu Bakar nggak pengen ada pasir yang terkena bajunya Rasulullah. Inilah adabnya seorang Abu Bakar. Nah, nanti kita sampaikan ibrohnya. Kemudian Abu Bakar masuk ya, dicek, oh aman nih, nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa. Masuklah Abu Bakar dan Rasulullah. Ketika itu Abu Bakar nyandar tuh di dinding gua. Dinding gua tuh nggak kayak di dinding gua di Indonesia ya, yang halus itu ya. Tapi saya tuh kasar gitu, batu-batunya itu batu-batu kasar lah seperti itu. Habis itu kakinya diselonjorin tahu ya, diluruskan gitu ya, diluruskan kakinya. Ketika itu tak lama Rasulullah tuh langsung menyimpan apa namanya belakang nih, leher belakang di pangkuannya, di pahanya Abu Bakar. Itulah saking dekatnya Rasulullah sama Abu Bakar. Ya, udah kayak sahabat banget lah seperti itu. Nggak ada malu-malunya, nggak ada apanya. Kalau biasanya kalau Ikhwan sama Ikhwan kan malu lah ya kayak gitu ya. Misalnya kita duduk baring di atas pahanya Ikhwan kan kayaknya kayak geli-geli gitulah ya. Kalau cewek sama cewek sih mungkin awat sama awat sih biasa dia. Gitu. Kalau Ikhwan sama Ikhwan tuh kayaknya nanti dikira homo lah apa gitu. Padahal sudah itu hal biasa lah seperti itu ya. Akhirnya ketika itu udah Rasulullah langsung tidur di pangkuannya, di pahanya Abu Bakar. Tiba-tiba ya, Rasulullah terbangun. Nah ini agak serius ya. Ketika itu Rasulullah terbangun karena kena air di mukanya. Habis itu Rasulullah bangun ngecek ini hujan atau enggak ya gitu kan, karena gelap keadaannya gelap, nggak ada penerang apapun. Ketika itu ia bertanya sama Abu Bakar, apakah hujan di luar? Tidak ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Terus ini air apa? Agak diam bentar, habis itu lagi, ini air apa Abu Bakar? Ini adalah air mataku ya Rasulullah. Kaget Rasulullah, kenapa kamu menangis? Karena kaki saya sudah kena gigitan ular berbisa. Jadi di dalam gua itu ketika Rasulullah tidur, Abu Bakar tuh udah menutupi beberapa lubang, memastikan nggak ada siapapun bisa masuk. Ternyata masih ada satu lubang yang belum tertutupi di sela-sela dinding di dekat kakinya. Ketika itu dia sudah merasa seperti ada makhluk yang akan masuk, ternyata benar, yaitu ular.
Ketika itu kan dia saking nggak mau Rasulullah bangun itu, dia nggak mau gerakan tangannya segala macam untuk ngambil batu tuh enggak. Dia gunakan kakinya untuk menutup lubang itu. Karena saking nggak maunya Rasulullah tuh bangun dari tidur. Inilah ya perjuangannya seorang Abu Bakar pada orang yang paling mulia yaitu Rasulullah. Jadi ketika itu kakinya menutupi lubang yang akan dimasuki oleh ular. Bayangin ya teman-teman, ular berbisa ya, kemudian kepalanya itu di lubangnya tuh kita tutupin dengan kaki kita. Ingat kakinya dulu nggak pakai sepatu tentara ya, Rasulullah Abu Bakar nggak pakai sepatu itu, tapi kosong dalam keadaan kaki biasa, menutupi lubang supaya ularnya nggak masuk. Dan ketika itu ularnya itu apa? Menggigit Abu Bakar. Namanya ular berbisa, maka berbisanya akan berkontraksi seperti ini, akan beraktif lah seperti itu. Nah, ketika itu saking nggak mau bangunnya, dia tuh menahan kakinya tuh kayak sengaja dibiarin gitu, hingga dia tidak sadar air matanya tuh keluar, saking menahan sakitnya. Dan dia nggak mau bergerak apapun supaya Rasulullah itu nggak bangun. Nah, inilah yang dinamakan namanya apa? Bukti cinta. Cinta itu akan menjaga, bukan hanya sekedar pengen mendapatkan saja. Apa bedanya cinta sama suka gitu? Nah ini kok jadi bahas cinta ya? Gak apalah ya, ini sebagai tambahan ya. Biar kita hari ini nggak salah dalam memahami cinta. Ada orang yang hari ini salah kaprah memahami namanya cinta. Padahal ada beberapa tahapan sebelum ada muncul namanya cinta. Yang pertama, ada namanya kagum. Ketika kita melihat seorang atau siapapun itu yang punya hal positif, prestasi maupun apapun itu, pasti kita kagum dulu. Masya Allah, wah gitu. Masya Allah gitu. Itu baru kagum. Dia hanya baru melihat sisi baiknya saja. Tapi ketika dia melihat sisi buruknya, nah itu mungkin kagumnya bisa hilang. Oh gini rupanya dia nih ya. Atau oh gini ternyata dia nih. Ternyata hilang kagumnya. Nah, tahapan kedua setelah kagum, ketika seorang bisa melewati tahapan selanjutnya yang pertama, yaitu tahapan suka. Jadi setelah kagum itu baru suka. Ketika suka itu udah mulai, dia sudah menerima sedikit keburukan yang ada dalam diri. Baru sedikit ya, belum semua. Nah, ketika dia udah suka, maka dia akan lanjut ke dalam step namanya cinta. Itu stepnya banyak ya. Jadi selama ini hati-hati. Yang baru sekedar tahap kagum udah berani ngomong masalah cinta. Hati-hati tuh. Makanya salah kaprah orang dalam memahami cinta. Ini kalau kita bahas cinta ini banyak sebenarnya ya. Dalam filsafat juga banyak ya. Ada rational love, ada emotional love, ya ada spiritual love dan segala macam. Nanti kita mungkin sesi yang lain saja lah ya. Tapi intinya yang mau saya sampaikan adalah seorang Abu Bakar udah masuk ke dalam tahapan cinta kepada Rasulullah. Dan benar-benar real, nggak hoax, nggak cuma ngomong doang. Ya seperti itu. Dia sudah benar-benar menjaga Rasulullah, nggak cuma sekedar karena nafsu, tapi semuanya apa yang dia miliki karena dia korbankan untuk Rasulullah. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika itu Rasulullah langsung memegang kakinya, memegang kaki yang digigit oleh ular itu. Nah, Rasulullah berdoa, ya Allah, tolong angkatlah penyakit atau bisa yang ada dalam kaki Abu Bakar. Ketika itu langsung tuh kakinya itu langsung pelan-pelan tuh hilang sakitnya. Nah, intinya seperti itu. Pelajarannya teman-teman, ketika kita hari ini mengaku cinta sama Rasulullah, apa bukti yang sudah kita lakukan? Apa bukti yang sudah kita berikan yang kita mengaku cinta sama Rasulullah? Seorang Abu Bakar yang memberikan sebuah contoh real. Dia rela dirinya, nyawanya, segala macam itu benar-benar untuk Rasulullah. Abu Bakar tuh nggak pernah kepikiran sebelumnya bahwasannya dia bakal kegigit bisa gitu, kegigit ular. Dan dia nggak pernah berpikir bahwasannya nanti akan disembuhin sama Rasulullah, didoain, nggak kayak gitu. Tapi kalau mungkin kita hari ini pasti, oh nanti bakal didoain Rasulullah bah, karena ada tahu ceritanya gitu, alur ceritanya. Gitu. Tapi ketika itu nggak tahu, Rasulullah Abu Bakar nggak kepikiran bakal didoain Rasulullah, nggak. Yang penting Rasulullah aman dulu. Nah itu bukti cinta. Ya, makanya apa bukti cinta hari ini sama Rasulullah? Seberapa besar perjuangan kita untuk dakwah Rasulullah yang sudah menyambung dakwah Rasulullah hari ini.
Minimal kalau kita hari ini tidak mampu untuk berkoar menyampaikan sebuah kebaikan di depan publik, minimal bagaimana kita menjadi seorang aktor kebaikan yang tak tampak. Karena hakikat seorang muslim itu adalah sebuah kebermanfaatan dan kebaikan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Seperti itu. Nah, itulah ya, itu ibrah yang kedua ya, bagaimana seorang Rasulullah, seorang Abu Bakar buktikan sebuah cintanya kepada Rasulullah yang bagaimana sepenuh hatinya, semua yang dia punya benar-benar dia limpahkan kepada Rasul. Tapi kita coba lihat hari ini, apa yang sudah kita berikan untuk perjuangan dakwahnya Rasulullah yang di hari ini. Bagaimana kita menjaga diri kita dari kemaksiatan. Bagaimana kita menjaga ibadah-ibadah kita selama ini. Bagaimana kita menjaga amal yaumiah kita, menjaga amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita hari ini. Kita hari ini sering banyak ceritanya sama manusia atau sama Allah. Hari ini kita ngaku nih yakin sama Allah. Ketika kalau ditanya mungkin siapa yang di sini yakin sama Allah? Pasti semua angkat tangan. Coba deh, saya mau cek. Siapa yang di sini yakin sama Allah? Silahkan angkat tangan. Yang yakin sama Allah silahkan angkat tangan. Oke, saya mau cek dulu ya, yang open cam. Oke, yang yakin sama Allah silahkan angkat tangan. Oke, sekarang saya mau nanya, apa bukti antum yakin sama Allah? Nah, baru mikir ya. Nah, ada yang mungkin lah ya, mungkin ada yang baru itu ya. Padahal katanya yakin sama Allah, harusnya langsung gitu. Ini bang bentuknya ini gitu. Tapi kadang kita masih sempat berpikir dulu apa ya buktinya. Katanya yakin, namanya yakin tuh ya udah langsung gitu, nggak perlu lagi dipikir-pikir. Ya kalau masih mikir berarti masih ada keraguan ya enggak sih? Kalau saya mikir kayak gitu ya. Kalau masih mikir-mikir ada jeda tuh berarti masih ada keraguan gitu. Belum yakin sepenuhnya. Nah, makanya kadang ini saya kasih contoh nih. Ada orang bilang sholat bang. Contoh saya yakin sama Allah tuh bang, buktinya tuh saya sholat 5 waktu. Kalau memang sholat itu menjadi bukti real, itu betul-betul yakin sama Allah. Kenapa ada orang yang sholat habis itu masih berbuat maksiat? Ada orang sholat tapi habis itu masih maksiat gitu. Katanya yakin sama Allah. Lah kalau dia yakin sama Allah, ya berarti dia nggak mau bakal berbuat maksiat gitu. Iya kan? Seperti itu kan logikanya seperti itu. Nah, abang akan kasih satu contoh yang simple ya menurut abang tentang masalah bukti yakin kita sama Allah. Nah, yang pertama contohnya adalah satu contoh aja, yaitu ketika ini tolong jawab dalam hati ya, dalam hati ya. Kalau emang jawabannya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau emang jawabannya nggak bagus, silahkan banyak-banyak beristighfar sama Allah ya. Jangan sok-sok benar lah ya. Pokoknya nggak usah ngomong-ngomong kalau salah ya. Cukup astagfirullah gitu. Oke, saya abang mau nanya. Ketika kita dapat sebuah misalnya gini ya, ketika waktu sebuah kejadian di mana kita sedang berkendara motor dan tiba-tiba motor kita bannya bocor. Oke. Masuk ya ke dalam analogi saya ya. Pakai motor, kemudian bannya bocor tuh. Kemudian saya mau nanya, siapa yang teman-teman cari dulu gitu? Bengkel atau Allah? Yang dipikirkan pertama siapa? Bengkel atau Allah? Cukup dalam hati ya. Gak usah pakai teori. Ngomong sama saya nggak perlu pakai teori, oke? Ngomong langsung realistis apa adanya. Ketika kita dapat masalah, siapa dulu yang kita cari, siapa dulu yang kita ingat? Solusi atau Allah? Selama ini teman-teman, kita itu maaf, bentar. Selama ini kita itu contoh sajalah, akunya yakin sama Allah. Tapi ketika dapat sebuah ujian, dapat sebuah permasalahan, kita tuh selalu mencari solusinya dulu gitu. Aduh, bensin habis nih. Oh, di mana ada jual bensin, Bro? Nah, atau di mana misalnya lagi nelpon atau lagi nge-zoom misalnya. Tiba-tiba kuota habis. Langsung nanya tuh, siapa yang di sini jual kuota gitu. Harusnya kalau ini adalah hal yang sepele menurut saya dan kadang orang itu menyepelekan itu. Kalau kita katanya yakin sama Allah, harusnya kita minta dulu sama Allah. Ya Allah, saya mau cari bengkel ya Allah.
Saya tuh baru cari bengkel. Tapi ini yang kadang dilupakan dan ini dianggap sepele gitu. Padahal dalam ilmu ketauhidan, ya, bagaimana Allah itu selalu menjadi poin utama dalam diri. Walaupun hal sepele, ya, tapi makanya tadi kadang hal sepele itu sangat benar-benar menjadi sebuah problem besar sebenarnya dari kita. Makanya kadang tadi tuh ya ngakunya yakin sama Allah, tapi ketika ada masalah bukan Allah dulu yang diingat, tapi cari-cari solusinya. Ya wajar saja sering kecewa gitu. Karena yang dikejar tuh solusi, bukan yang ngasih solusi. Nah, seperti itu. Nah, jadi sama-sama kita mulai berperan hari ini bagaimana kita mampu menjaga diri kita. Bagaimana kita menguat keyakinan sama Allah. Karena penyakit hati yang paling sangat parah itu adalah salah satunya adalah penyakit namanya ragu-ragu sama Allah. Penyakit ragu-ragu itu bahaya banget. Nah, ini saya sampaikan ya. Kenapa di dalam mushaf Quran surah Al-Baqarah itu diletakkan setelah Quran surah Al-Fatihah atau posisinya di depan. Dan kenapa surah An-Nas di dalam posisi urutan mushaf Quran itu diletakkan paling akhir. Di juz 30 paling akhir. Ada yang tahu kenapa? Nah, karena waktunya mepet ya. Nah, kayaknya udah mau habis nih. Aduh, nggak sempat ini kayaknya. Oh, nanti habis ini pokoknya langsung kesimpulan itu ya. Gampang lah kalau ngisi itu pokoknya kesimpulannya adalah oh ini Bang yang penting gitu. Oke. Ini cuma tambahan. Sebenarnya akhir kalau bahas ini nggak bisa 1 jam sebenarnya ya. Karena Ana belajarnya itu nggak 1 jam gitu. Tapi nggak apa-apa, Ana coba semaksimal mungkin. Karena sebenarnya bukan kuantitas tapi kualitasnya ya seperti itu. Banyak kadang ada yang berjam-jam tapi ya bahasanya ngantuk gitu. Lebih baik bentar tapi adalah didapatkan seperti itu. Kalau memang perlu ada episode selanjutnya boleh. Kalau perlu, kalau enggak pun alhamdulillah. Biar saya enggak nambah-nambah waktu. Oke, maaf ya enggak, ini gurau aja. Saya mana tadi saya ngomong ya? Oke, sampai di saya mana ya ngomong ya? Mushaf Quran. Di dalam Quran surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Situ ada kata namanya la raiba fihi. La raib artinya adalah tidak ada keraguan. Di pembukaan bacaan dalam mushaf Quran yang kita baca, Allah udah ingatkan kepada kita. Jangan ragu. Agamaku nih tidak ada keraguan. Quran nih tidak ada keraguan. Kalau kita ikuti tuh jangan ragu. Allah ingatkan yang pertama. Karena kalau penyakit ragu tuh berbahaya banget. Ya tadi, ya. Salah satunya tuh tadi. Ingatnya justru ke makhluknya dulu, ke solusinya dulu. Harusnya tuh hal sepele itu mulai dilatih untuk melatih tauhidan itu dari hal yang sepele. Jangan nunggu hal-hal yang besar macam apa gitu ya. Maksudnya minimal dari hal yang kecil lah kita mulai latih ketauhidan kita sama Allah. Keyakinan kita sama Allah. Nah, seperti itu. Makanya ketika kita berbicara masalah ini, coba deh penyakit ragu itu dibuangkan dalam diri kita. Nah, jadi ya dia Quran surah Al-Baqarah la raib, tidak ada keraguan. Allah udah ingatkan tuh dari reminder tuh di awal. La raib, tidak ada keraguan, jangan ragu. Quran surah An-Nas tutup dengan ada sebuah ayat mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di situ ada kata apa? Yuwaswisu fi. Was-was. Nah, was-was itu adalah sebuah keraguan, hatinya nggak tenang, hatinya nggak yakin, nggak pede bahasa gitu, nggak optimis, banyak pesimisnya tuh masuk ke dalam penyakit ragu. Jadi kalau ada yang orang hari ini tuh pengennya mati Allah gitu kan, itu berarti penyakitnya hatinya lagi kacau gitu. Setelah aku mati Allah, nggak usah lagi kuliah lah. Nah, itu berarti pesimisnya tingkat parah sih seperti itu. Jadi kalau ada yang tiap hari itu pesimisnya banyak, ya itu sudah diperbaiki seperti itu. Nah itulah sebuah gambaran ya. Nah kembali ke tadi ya, ini baru pertama banget lah. Langsung saja karena waktu anak bentar lagi ya. Sampai 21 berapa? 21 berapa Ana ini? Udah lewat ya? Alhamdulillah, nggak apa-apa, nggak apa. Berapa? Matang semua, daging-daging semua materinya, nggak apa-apa. Ya, suaranya kurang jelas ya di sini. Jelas lah? Bentar. Suara antum kecil soalnya. Jelas.
Sampai jam berapa, nah? Bang. Panitia sampai jam berapa nih? 10 menit lagi. Ya, boleh ya, boleh. Oke, baik. 10 Kita menit banyakin lagi ya. diskusi aja. Coba pakai chat ya, pakai chat. Antum pakai chat. Siap, siap. Nah, sambil di chat ya sampai selesai sambungnya. Nah, kalau saya dengar 10 menit lagi gitu. Ini kayaknya pesertanya udah mulai ngantuk sih ya. Kalau udah mulai ngantuk ya jadi 5 menit aja lah ya. Usah 10 menit. Saya nggak mau menzolimi teman-teman gitu. Saya sih ngomong, kalau saya lagi ngomong tuh memang kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Tapi kan yang dengerin kasihan gitu. Ada yang udah gini-gini, ada yang udah berzikir, udah tahlilan ya. Banyak lah. Gak enak jadinya saya. Kok chatnya nggak ada ya? 10 menit juga nggak apa. Kita banyak diskusi. Oke, siap. Baik ya. Jadi karena 10 menit lagi, kita langsung potong beberapa episode ya. Langsung ke episode akhir. Jadi intinya selama pokoknya 3 hari 3 malam itu Rasulullah di gua sama Abu Bakar. Nah, ini di awal penting sih. Jadi sebelumnya selama 3 hari 3 malam yang ngasih makan siapa? Ternyata ada yang sudah ditugaskan sebelum Rasulullah, yaitu anaknya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asma binti Abu Bakar. Jadi tugasnya Asma binti Abu Bakar itu adalah ngantarin nasi, naik gunung, turun lagi ya. Kan ini seorang akhwat. Ingat nih, ini akhwat nih. Akhwat ya, bawa nasi, bawa rantang lah kalau sekarang ngomongnya. Bawa rantang, bawa nasi bungkus, nasi kotak, terserah lah macam lah, terserah lah. Pokoknya bawa nasi intinya. Gak mungkin bawa magicom ya ke gunung ya, nggak ada listrik. Jangan disamain ke sana. Intinya bawa nasi dari turun ke bawah dalam keadaan yang ketar-ketir, pahamnya maksudnya ya, nggak senggang karena lagi diburu nih Nabi Muhammad nih. Nggak mungkin dia santai-santai aja kemana, bawa nasi, kemana, ketemu Nabi Muhammad, kan nggak mungkin gitu. Pasti dia cari jalan yang susah, nggak dicurigain segala macam. Itu tuh seorang akhwat, seorang Asma binti Abu Bakar. Jadi ketika itu beliau naik turun selama 3 hari 3 malam itu tiap hari ngasih makan. Bayangkan akhwat ya, naik turun tuh 3 hari berturut-turut mampu gitu. Itu seorang Asma binti Abu Bakar. Kemudian ada lagi selama 3 hari 3 malam yang ngasih tahu berita-berita siapa? Oh, ternyata ada yang ditugaskan juga namanya Abdullah. Ya, namanya seorang Abdullah. Nah, ada satu lagi ya, namanya seorang Amir. Saya lupa namanya binti siapa. Intinya Amir itu tugasnya ditempatkan di tempat mana? Di paling bawah. Di paling bawah itu maksudnya di dasar kakinya Jabal Sur. Di situ dia mengembala domba. Sebenarnya itu sudah ditugaskan untuk apa? Untuk mengamati kalau ada yang mau naik ke Jabal Sur. Jadi kalau kira-kira dari kafirun itu naik ke Jabal Sur, si Amir ini langsung naik untuk menemui Rasulullah, bahasanya ada yang mau naik, seperti itulah bahasanya. Bahasanya itu dia jadi seorang intelijen. Nah, di sini sebuah ibrah lagi nih untuk kita nih, untuk mengupgrade diri kita. Bahwasannya ada sebuah karya tulis ilmiah seorang peneliti, saya lupa namanya. Beliau menulis sebuah karya bernama Intelligentsia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Rasulullah itu udah jago ilmu intelijen, jago mengkoordinir ya tim, bahasnya seperti itu kalau bahasa kita. Jago mengorganisir SDM, sumber daya manusia, manajemen apa-apa tugas-tugasnya, job desk itu dipasang. Itu adalah seorang Rasulullah. Nah, jadi kalau kita ngomongin ilmu organisasi, ilmu manajemen, sebenarnya Rasulullah itu udah nyontohin gitu. Makanya kenapa kita harus baca sirah, karena banyak sekali strategi-strategi perang segala macam di sirah gitu yang bisa kita lakukan untuk dunia organisasi kita. Nah, itu sangat mantap sekali seperti itu. Nah, jadi tadi tuh dibayangkan, dibagi-bagi ya, asmanya tukang mobilisasi konsumsi, bahasa kita kayak CO konsumsi lah seperti itu kan. Tapi dia lebih militan ngantarnya ke Jabal Sur. Kalau kita kan cuman jaga di meja rekis ya. Nah, ini bang nasinya gitu doang kan. Itu pun kadang capek gitu kan, capek.
Habis itu malam-malam buat story, alhamdulillah hari ini full, tinggal tidur gitu ya. Padahal cuman nasi konsumsi doang gitu ya. Nah, nggak apa-apa, itu nggak salah juga sih. Jadi itu seperti itu intinya. Jadi udah ada namanya ilmu intelijen, ilmu manajemen yang udah sangat baik contohkan Rasulullah. Nah itulah kenapa kita hari ini harus mengorganisir kebaikan. Nah, itulah, dan itu juga tumbul perkataan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, kalau kita buat agenda kebaikan tapi kalau nggak diorganisir sebaik mungkin akan jatuh, akan kalah dengan kejahatan yang udah mulai terkonsep dengan baik. Ada nih misalnya kita buat agenda kajian. Yang kedua nih ada yang buat agenda konser. Kenapa banyak agenda konser? Karena agenda konser itu kalau buat pamflet tuh luar biasa keren. Apa promosi dia luar biasa, sponsor dia besar-besar, ya kan? Dana dia besar segala macam. Karena tadi terorganisir dengan baik. Lalu kita buat kajian, apa kadarnya? Pamflet H-2 baru di-share misalnya gitu kan. Pemateri kadang ini enggak bisa, adalah yang ada ya Allah. Gimana mau datang ramai gitu kan? Kita gak serius ngurusnya gitu loh. Ya itu ujung-ujungnya yang datang ya yang buat pengurus, yang peserta juga pengurus seperti itu. Itu ya biasa lah ya, itu emang fitrahnya kita. Jangan sih, itu harus diperbaiki lah seperti itu. Seperti itu. Maka coba dievaluasi organisasi kita, organisasi kebaikan kita itu harus dievaluasi seperti itu. Nah, terakhir ya, pelajaran terakhir yang mau Anda sampaikan dari kisah ini, yaitu ketika Rasulullah disambut oleh kaum Ansor. Ketika itu ya ada ini kalau dalam hal ini masih khilafiyah ya terkait sambutan yang dilakukan dengan mengucapkan tola'al badru alaina. Itu masih khilafiyah, tapi terlepas dalam hal apapun itu rasa bahagia ya, para orang-orang Ansor menyambut Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu berjalan selama 8 hari 8 malam. Kurang lebih 8 hari 8 malam. Ketika itu datang ke Masjid Quba, bukan Masjid Quba, namanya ke daerah Quba. Dan apa yang dibangun pertama oleh Rasulullah di sana, yaitu masjid. Dia membangun namanya Masjid Quba. Tak lama, kemudian dari beberapa hari itu, setelah 4 hari 3 malam kalau salah ya, jadi masjidnya, ketika itulah timbul sebuah peradaban yang luar biasa. Nah, ketika itu kan masuk dalam masa 14 kenabian Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu berdakwah di Mekah tuh kurang lebih hampir 13 tahun lebih ya. Kemudian di Mekah, di Madinah itu kurang lebih 10 tahun. Jadi kurang lebih 23 tahun ya. Perjuangan dakwah Rasulullah setelah kenabian. Jadi ketika itu yang dibangun pertama adalah masjid. Jadi teman-teman, ibrah yang bisa kita ambil adalah kita, seorang pemuda muslim hari ini, kalau kita hari ini enggan ke masjid, kalau kita hari ini enggan mengikuti agenda-agenda tentang kebaikan untuk diri kita dalam agama kita, maka sudah dipastikan seorang generasi, seorang pemuda muslim akan roboh dengan sendirinya. Sekarang peran kita di mana? Menjadi sumber kekuatan untuk menjadi kekuatan agama kita ini, atau menjadi salah satu orang yang mengikuti atau orang yang ikut andil dalam merobohkan tiang-tiang agama yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita. Intinya bagaimana kita mengambil peran hari ini. Ya itu ya, sedikit ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf kalau nggak tuntas ya bahasnya. Semoga ini sudah menjadi sedikit pemantik ya, sedikit pemantik untuk semangat teman-teman ke depan dalam belajar sirah dan dakwah ke depan. Terima kasih. Ana serahkan kembali ke Ahli. Baik, terima kasih banyak Bang untuk materinya, sangat bagus sekali kayak gitu ya tentang syirah pada malam hari ini. Kita masuki sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, Anda persilahkan. Ya, aneh dulu ya. Sambil nunggu yang lain. Boleh? Tes.
Boleh? Silakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallah khair pada Rapancah yang telah menyampaikan, insya Allah luar biasa sekali, materinya daging semua. Mungkin sedikit mungkin tiap zaman itu mungkin berbeda-beda ya. Mungkin ada yang bilang ke Ane itu bahwasannya jangan dibandingin dan nggak mau belajar tentang masa lalu ya masa lalu, nggak usah dibawa sekarang gitu. Nah mungkin karena terus Ane jawab bahwasanya kita belajar sirah nabawiyah itu kita belajar sejarah itu yang paling nggak ngebosenin ya belajar sirah gitu. Dan sebab di tiap bab-babnya itu bikin merinding kalau teman-teman itu baca, dan bahkan step by step zaman sebelum dan sesudah Rasulullah itu sangat luar biasa sekali gitu. Dan kalau kita merasa baca itu gitu serasa kayak flashback banget dengan hirup pikuknya perjalanan dari Rasulullah dari peradaban zaman jahiliyah, peperangan sampai bagian di dekat Rasulullah itu. Mungkin banyak pengurus juga ada yang belum baca kayaknya ini, pasti. Aneh bilang bahwasanya ada yang belum baca, terutama yang baru-baru. Mungkin minta saran-sarannya Bang untuk lebih memotivasi untuk membaca dan mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari, terutama di dakwah kampus. Karena apa? Karena apabila kita memahami sirah nabawiyah, kita karena itu adalah sunnah untuk sunnah dan mengenal manusia terbaik yaitu Rasulullah dan menumbuhkan cinta kepada Rasulullah, dan membacanya itu menghadirkan sosok Rasulullah itu di sisi kita. Nah mungkin minta tipsnya Bang, saran dan masukannya kepada pengurus seluruhnya agar termotivasi untuk lebih membaca lagi dan mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Tafadhol. Mengingatkan Ana dengan pertanyaan Ana sendiri ya, waktu Ana pertama kali ikut kelas sirah ya yang diadakan oleh Ustadz Edgar Hamas ya. Jadi ketika itu Ana juga nanya hal seperti ini. Jadi gimana cara kita untuk memupuk minat lah ya, atau memupuk jadi sebuah kebutuhan untuk bagaimana kita tuh kalau nggak baca sirah tuh kayaknya belum jadi muslim gitu ya. Karena sampai kayak gitu ngomong. Habis itu intinya yang saya ambil dari pelajaran-pelajaran yang sudah Anda lakukan selama ini, yaitu yang pertama, kita pahami dulu posisi kita hari ini adalah seorang pemuda muslim. Bahkan ini teman-teman kan semua pengurus ya. Berarti kita hari ini menjadi seorang motor penggerak syiar Islam di kampus. Sekarang saya mau nanya, dai itu kan artinya penyeru ya. Dan dai itu berdakwah itu nggak harus di atas mimbar. Berdakwah itu nggak harus jadi ustazah. Jadi ustazah, berdakwah di mimbar, isi ceramah segala macam, itu adalah salah satu metodologi dalam berdakwah. Bukan satu-satunya cara untuk berdakwah. Paham ya? Sampai sini mungkin sudah tuntas saya. Jadi ketika kita berbicara masalah hari ini menjadi seorang dai, ingat, hakikat seorang dai adalah pembelajar. Jadi kalau hari ini ada seorang dai, ada seorang aktivis dakwah kampus yang malas belajar tentang agama, berarti perlu dikhawatirkan status dai-nya. Perlu dikhawatirkan status ke-LDK-an. Karena kita hari ini menjadi seorang promotor, seorang motor penggerak dalam kebaikan. Dan ingat, kita adalah seorang aktivis dakwah kampus. Kita punya peran. Seorang pemuda muslim itu punya peran apa namanya? Yaitu menjadi seorang problem solver. Apa itu problem solver? Itu di mana ketika ada sebuah permasalahan, kita mampu setidaknya memberikan sebuah ide untuk mencari sebuah solusi. Jangan sampai ini kesalahan nih.
Kalau ada seorang dai yang nggak mau belajar, nanti justru bukan menjadi problem solver, tapi dia akan menjadi seorang problem maker. Apa itu problem maker? Yaitu orang kerjaannya buat masalah doang gitu. Ada dia tuh di mana ada dia di situ ada masalah. Kan problem maker. Dan yang kedua adalah problem trader. Apa tuh problem trader? Kerjanya tuh nawar-nawarin masalah. Kamu punya masalah nggak? Aku punya masalah nih, mau nggak? Gratis ya lah, diskon. Problem trader, kerjanya jualan masalah itu, nawar-nawarin masalah. Ya harusnya kita menjadi seorang problem solver. Nah, tadi itu poinnya dulu. Ya, ini adalah sebuah dasar dulu yang harus kita gunakan. Ya, jadi ketika kita sudah sadar posisi kita, hakikat kita hari ini apa, segala macam, ya, tugas kita apa hari ini. Terus kita punya namanya hak dan kewajiban. Ya, hak kita adalah, kalau saya sampaikan ya teman-teman, pertama kita menjadi seorang pemuda-pemudi muslim, seorang aktivis dakwah, mulai hari ini, mulai perbanyak investasi dari leher ke atas. Jangan dari leher ke bawah. Paham nggak maksudnya leher ke atas? Itu bagaimana ilmu. Investasi ke ilmu, beli buku, ikut seminar apa, pelatihan apa, segala macam, ya kan? Ikut kajian apa, segala macam. Nggak apa-apa kuota saya habis, yang penting saya tuntas bahas toharoh, saya tuntas dengan bahas fikih auliyat, saya tuntas bahas fikih prioritas segala macam, fikih ibadah segala macam, yang penting nggak apa-apa gitu, kuota saya habis. Ya, itu namanya investasi dari leher ke atas. Tapi kalau hari ini kita sedikit investasi leher ke atas, kita akan banyak investasi leher ke bawah. Ya kan? Ya, kita hanya mengikuti keinginan kita doang gitu. Ya, harusnya beli baju satu cukup, dia beli jaket tuh sampai 3 warna-warni, merah, kuning, hijau, di langit yang biru tuh ada semua gitu. Kamu minta warna apa? Aku ada. Gitu. Luar biasa sekali gitu. Saya tuh kadang bingung gimana cara makainya gitu. Ya jadi gitu sih Bang makainya. Itu seperti itulah ya. Jadi mulai investasi itu dari leher ke atas, gitu kan? Jadi tadi intinya, ketika sudah sadar harus diri kita seperti apa, kita akan tumbuh tuh. Tumbuh sebuah kebutuhan yaitu ilmu. Ya kan? Nah, berarti mulai tuh, ya kan? Kita belajar sirah itu, baca sirah apapun itu, ya ketika kita sudah sadar ada sebuah kebutuhan. Menurut anak, sirah itu sebuah kebutuhan wajib yang harus dimiliki. Bahkan itu mantubak wajib yang harus dimiliki seorang dai. Ya kita hari ini mau berdakwah, melanjutkan perjuangan Rasulullah, tapi kita nggak tahu cara Rasulullah berjuang. Ya gimana gitu? Kita nggak tahu gimana cara Rasulullah menyelesaikan masalah-masalah dalam berdakwahnya. Kita nggak tahu bagaimana problematika Rasulullah ketika di Taif, ya ketika beliau dilempar batu, dilempar segala, bagaimana cara bersikapnya. Oh dia nggak update status, dia nggak gini-gini gitu kan? Dia nggak curhat sama manusia gitu. Dia hanya doa sama Allah. Ketika itu para penjaga gunung turun semua, wahai ya Rasulullah, ya ketika Taif ya, ketika beliau dianiaya, beliau berdakwah itu luar biasa. Cara mencari tuh kajian ketika Rasulullah berdakwah di Taif, dicaci maki, dilempar batu, bahkan ditendang-tendang, udah berdarah semuanya, giginya bahkan sampai udah tanggal lepas ya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah ketika itu gitu. Ketika ujian sebesar itu apa? Nah, terus kita hari ini ujiannya apa? Nah, gitu loh maksudnya. Wah, hari ini saya cuman diolok-olok aja. Saya cuman dibilang soalim gitu kan. Oh, soalim kau nih gitu. Macam ya kalau kata orang Pontianak tuh ngomongnya macam ya iya gitu. Macam ya iya gitu. Belaga tuh ya. Kayak sok-sok lah, sosok gitu ya. Pokoknya kayak gitulah dia bahas. Bergaya gitu kan. Sosok baik gitu kan. Makanya itu tuntaskan dulu tuh. Nah, kalau tantangan kita cuman kayak gitu-gitu aja, kemudian kita mulai dikucilkan dari lingkungan kita, tuh hal yang biasa gitu. Ya kan, selagi dasarnya jelas kebaikan, maka jangan pernah ragu untuk melakukan. Itu seperti itu. Maka tadi tuh, genahkan dulu diri kita, pahami konsep kita hari ini seperti apa, mana kebutuhan kita, mana hak kita, segala macam kewajibannya mulai tuntaskan dulu. Insya Allah, ketika kita sudah sadar apa sih yang perlu kita butuhkan hari ini, maka membaca sirah itu nggak lagi dipaksa-paksa lah seperti itu. Justru menjadi sebuah target goals utama besar seharinya adalah bagaimana sirah saya tuntaskan. Nah, jadi kalau itu yang pertama ya, dari anak coba untuk genahkan dirinya dulu, harus bisa bedain apa mana kebutuhan segala macam, dan tanam dalam mindsetnya ya, bagaimana kita hari ini
mencoba investasi dari leher atas ke bawah, dari leher ke atas. Bagaimana bacaan buku segala macam itu yang harus kita sering-sering lakukan seperti itu. Yang kedua adalah pastikan kalau kita hari ini malas dalam baca sirah terutama ya, berarti sudah bisa dikesimpulkan bahwasanya diri kita hari ini sedang tidak baik-baik saja masalah hati. Pasti ada kesibukan-kesibukan duniawi yang masih menyekat dalam diri kita, sehingga kita hari ini masih enggan, masih berat untuk ya, gini ya. Secara teori kita sadar teladan role model kehidupan terbaik adalah Rasulullah. Teori udah jelas ya masalah ini. Bahkan idola terbaik itu hanya Rasulullah gitu. Itu teori. Tapi manusia tuh hanya selalu sampai di sini doang gitu. Tapi nggak pernah sampai ke hati. Tapi ketika masalah nafsu, nah ketika dia dari sini nih langsung ke sini gitu. Itu masalah nafsu ya. Tapi ketika hal masalah ilmu kebaikan, setan itu akan sangat berat untuk menggoda kita. Makanya kalau saya itu berpikir seperti ini. Panca, kamu jangan pernah ngaku beriman kalau kamu belum siap untuk diuji. Karena hakikatnya adalah ketika seseorang mengaku beriman, maka dia harus siap untuk diuji. Allah itu akan menguji hamba-hambanya mengaku beriman. Untuk apa? Allah pengen bukti. Benar enggak kau beriman? Kata, baru gak saya uji sedikit nih bahasanya kan. Mundur dah. Katanya beriman. Nah itu ya. Itu tuh tujuan Allah ngasih ujian tuh seperti itu. Bukan berarti Allah gak sayang sama kita. Tujuannya supaya kita makin yakin bahasanya kita beriman. Oh benar kita. Jadi ketika nggak cuma dalam keadaan senang doang berimannya. Tapi dalam keadaan susah pun kita juga masih memegang iman. Kita tidak menggadaikan iman. Nah seperti itu. Makanya kalau pengen sering-sering nangis ya, pengen sering hatinya lembut tuh, sering-seringlah baca sirah. Baca bagaimana perjuangan para sahabat. Apalagi ketika, pokoknya banyaklah ketika Rasulullah itu perang ya, dalam suatu perang yang memang ketika itu dalam keadaan sangat-sangat genting ya. Terutama kemarin terakhir saya lihat itu saya baca ulang kembali tentang lembaran-lembaran saya selami tentang kisah Karbala ya. Ketika di situ adalah salah satu tempat di mana pembasmian para keluarganya Rasulullah gitu. Jadi ketika itu tinggal Hasan dan Husain cucu Rasulullah ketika dipimpin pemerintahan namanya Yazid, setelah Muawiyah dipimpin Yazid, dan ketika pemimpinan Yazid lah semuanya berubah. Ketika itu keluarga Rasulullah itu dihancurkan ya, dibunuh segala macam, dan ketika itu kepalanya Husain ya dibawa dengan di ujung tombaknya segala macam. Dan kalau kita melihat itu semua teman-teman, kalau masih hati kita masih keras tuh wallahu alam lah. Maka kita harus sering-sering lihat yang seperti itu ya. Tujuannya supaya apa? Bahasanya dulu perjuangan Rasulullah dan para pejuang mujahid itu luar biasa, nggak main-main tuh agama ini. Terus kita hari ini sebagai regenerasi kok cuman sekedar baca apa yang mereka lakukan pun malas. Ya kita ya apa ya? Kualitas kita kayak gimana gitu. Hanya sekedar baca saja apa yang sudah diperjuangkan. Ya, itu malas, apalagi mau berjuang di lapangan gitu. Omong kosong nggak sih bahasanya gitu, bahasa kasarnya kayak gitu ya. Bahasanya teriaknya jihad, teriaknya semangat dalam dakwah. Tapi hanya sekedar membaca apa-apa yang sudah dilakukan para perjuangan dahulu saja malas ya. Gimana mau berjuang di lapangan seperti itu. Sedangkan isinya yang kita baca itu adalah bagaimana solusi atas semua permasalahan kita hari ini untuk menghadapi tantangan segala macam seperti itu. Masih ingat lagi bahasa tantangan saya hari ini belum seberapa dibanding tantangan Rasulullah ketika berdakwah dahulu. Seperti itu. Itu ya ayah, itu dari anak. Simpelnya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, syukran, jazakallahu khair. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya yang sangat dapat kita ambil banyak pelajaran gitu ya.
Untuk selanjutnya apakah masih ada yang bertanya kayak gitu? Kalau tidak ada, melihat waktu kayak gitu yang sudah hampir jam 10 kayak gitu ya, mungkin di sini karena banyak yang akhwatnya juga kayak gitu ya, jadi kita akhiri saja kayak gitu. Eh, jadi materi pada malam hari ini tuh sangat bermanfaat bagi kita kayak gitu ya. Kita mengenang lagi perjalanan Rasulullah SAW yang dari hijrah dari Mekah ke Madinah kayak gitu ya, di dalam gua dan dilindungi oleh Abu Bakar kayak gitu ya. Eh, kita juga melihat bagaimana pengorbanan para sahabat Abu Bakar, Ali, dan bahkan anak Abu Bakar pun ikut berkorban kayak gitu ya. Inilah pengorbanan mereka jauh lebih jauh kayak gitu ya, jauh-jauh daripada pengorbanan kita pada hari ini yang uh, ditimpa beberapa kegiatan saja sudah lelah kayak gitu. Nah, itu mungkin jadi penyemangat buat kita laginya untuk berdakwah, berdakwah dan berdakwah. Terima kasih, mungkin itu saja ya dari Ana kiri. Sebelumnya ini doa dimintakan untuk Bang Rapanca lagi ya, untuk doa. Ana persilahkan. Nah ya, oke. Baik, sebelum berdoa, Ana izin closing statement dulu ya. Boleh ya, ya? Ya, closing statement dulu. Iya Bang, lupa Bang. Gak apa. Saya semangatnya antum ya, gak apa. Saya hanya ingin menyampaikan teman-teman, kalau sekarang kan kita aktif di lembaga dakwah kampus, kita sekali lagi menjadi salah satu orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan syiar dakwah kita di kampus. Terutama di teman-teman di UPR ya, yang hari ini banyak sekali di lapangan itu yang membutuhkan sentuhan-sentuhan dakwah kita, yang membutuhkan gerak-gerak kebaikan kita, yang mereka perlu sentuhan dakwah. Kalau mereka itu mau ngomong sama kita, sebenarnya mereka tuh butuh banget kita. Tapi kita hari ini masih belum mampu menyentuh semuanya karena keterbatasan yang kita miliki. Karena itu teman-teman, apapun tantangan dakwah ke depan, semangatlah gitu. Ya, apapun itu jangan pernah tinggalkan apa yang sudah antum kerjakan sebelum waktunya berakhir dan terselesaikan. Karena ketika amanah sudah didapatkan dalam diri kita, berarti setelah Allah sudah percaya sama kita. Seperti itu. Dan terakhir dari Ana, kita tidak akan pernah bisa mengulang waktu yang telah berlalu. Tapi kita masih akan bisa mengenang waktu yang telah berlalu. Maka pastikan setiap aktivitas, perbuatan, pikiran yang kita lakukan hari ini adalah sebuah kebaikan. Supaya apa? Supaya kelak apa yang kita sampaikan ke regenerasi kita, apa yang akan orang-orang ingat tentang kita adalah kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan sebelumnya. Maka jangan sampai sedikit pun apapun yang kita lakukan adalah sebuah keburukan. Sayang banget gitu. Karena kita tidak akan pernah bisa mengulang itu gitu. Maka pastikan rekam jejak nanti yang Allah tampilkan di yaumul hisab adalah sebuah kebaikan yang kita lakukan atas keikhlasan. Seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mari kita sama-sama tutup ya dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian beristighfar sebanyak-banyaknya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فاثق اللهم رابطتها واتق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا ما وعدنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah kata. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesi yang berikutnya yaitu foto